Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar bersama lewat video lagi. Ingat, sebelum memulai kegiatan apapun, jangan lupa untuk berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar matematika tentang penyajian data. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari video ini, siswa dapat menyajikan data dalam bentuk tabel. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan dari video ini, siswa dapat menentukan modus dari sebuah data. Yang ketiga, melalui penjelasan dari video, siswa dapat menentukan median dari sebuah data. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah melalui penjelasan dari video, siswa dapat menentukan min dari sebuah data. Kita mulai dengan menyajikan data dalam bentuk tabel. Di sini, Bu Guru sudah menyiapkan data ukuran tinggi badan siswa kelas 6 dalam satuan cm adalah sebagai berikut. Nah, bisa kalian lihat, sudah ada data tinggi badan siswa 125 cm, 125 cm, 110 cm, hingga yang terakhir adalah 115 cm. Untuk bisa menyajikan data dalam bentuk tabel, maka langkah pertama kita harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Atau dalam hal ini, karena ini adalah ukuran tinggi badan, maka kita harus mengurutkannya dari data yang terpendek sampai yang tertinggi. Jika data tersebut diurutkan akan menjadi seperti ini. 110 karena data yang paling pendek, tinggi badan siswa kelas 6 yang paling pendek adalah 110 cm. Maka urutannya dimulai dari 110 cm. Dan ternyata ada 3 siswa yang mempunyai tinggi badan 110 cm. Maka diurutkan 110 cm-nya ada 3. Data pertama, kedua, dan ketiga adalah sama, yaitu 110 cm. Selanjutnya data keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 sama, yaitu 115 cm. Selanjutnya data ke-9 dan ke-10 juga sama, yaitu 120 cm. Data ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18 adalah 125 cm. Data ke-19 dan 20 adalah 126 cm. Data ke-21, 22, 23, 24, 25, dan 26 sama, yaitu 129 cm. Dan data ke-27 serta ke-28 juga sama, yaitu 130 cm. Setelah data urut seperti ini, baru kita bisa menyajikannya dalam bentuk tabel. Ini dia tabelnya. Nah, di sini Bu Guru sudah menyajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Tabelnya terdiri dari tinggi badan dalam satuan cm dan jumlah siswa. Tadi ada 110 cm. Ada siswa yang mempunyai tinggi badan 110 cm sebanyak 3. Kemudian ada 5 siswa yang mempunyai tinggi badan 115 cm. Dan ada 2 siswa yang mempunyai tinggi badan 121 cm. Ada 8 siswa yang mempunyai tinggi badan 125 cm. Ada 2 siswa yang mempunyai tinggi badan 126 cm. Dan siswa yang mempunyai tinggi badan 129 cm berjumlah 6. Sedangkan yang mempunyai tinggi badan 130 cm ada 2 siswa. Jumlah seluruh siswa kelas 6 yang diukur tinggi badannya ada 28 siswa. Nah, dari data tadi kita bisa menentukan modusnya. Apa itu modus? Modus adalah data yang sering muncul. Perhatikan tabel yang sudah kita buat tadi. Dari tabel ini kita akan bisa tahu bahwa data yang sering muncul sama dengan data yang jumlahnya paling banyak. Kita lihat, siswa yang datanya paling banyak jumlahnya ada 8.
Ada 8 siswa yang mempunyai tinggi badan 125 cm. Iya. Jadi dari semua itu yang punya tinggi badan 110 hanya 3. Yang mempunyai tinggi badan 115 hanya 5. Yang mempunyai tinggi badan 121 hanya 2. Yang paling banyak adalah yang mempunyai tinggi badan 125 cm, yaitu 8 siswa. Maka modusnya adalah 125 cm karena ada 8 anak yang mempunyai tinggi badan tersebut. Jadi, modus dari data tinggi badan kelas 6 adalah 125 cm. Dari mana? Kita bisa melihat dari data yang paling banyak jumlahnya atau data yang paling sering muncul. Di sini ada 8 siswa yang mempunyai tinggi badan 125 cm. Itu yang paling banyak ya, 8 ya. Jadi modusnya adalah 125 cm. Selanjutnya kita akan belajar menentukan median. Median adalah nilai tengah dari sebuah data. Nah, berdasarkan tabel tadi kita bisa menentukan mediannya. Perhatikan, data siswa kelas 6 yang diukur tinggi badannya berjumlah 28. Ada 28 siswa ya. Karena ada 28 siswa maka ada 28 data. Dan nilai tengah adalah data tengah-tengahnya. Tengah-tengah dari 28, karena 28 itu genap, maka tengah-tengahnya ada 2, yaitu data ke-14 dan ke-15. Nah, perhatikan. Data ke-1, ke-2, dan ke-3 sama, yaitu 110. Jadi anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga mempunyai tinggi badan 110 cm. Sama. Selanjutnya ada 5 siswa yang mempunyai tinggi badan yang sama. Berarti itu merupakan data ke 4, 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya data ke 9 dan 10 adalah 121. Berikutnya ada 8 siswa yang mempunyai tinggi badan yang sama. Ini berarti data ke 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Karena tadi nilai tengah dari 28 data adalah data ke 14 dan 15, maka kita langsung melihat ke data ke 14 dan 15. Data 14 dan 15 adalah tinggi badan 125 cm. Nah, perhatikan sudah berguru cetak tebal itu ya. Selanjutnya ada data ke-19, ke-20 sampai data ke-27 dan 28. Iya. Data ke-14 dan 15 adalah 125 cm. Maka mediannya adalah 125 ditambah 125 karena data ke-14-nya 125 dan data ke-15-nya juga 125. Ditambahkan dulu baru dibagi 2, maka hasilnya adalah merupakan median dari data tersebut. Kebetulan karena data ke-14 dan 15 adalah sama, maka setelah ditambahkan dan dibagi 2 hasilnya adalah 125 cm. Atau jika kedua data sama, kalian bisa langsung mengambil salah satu. Tapi kalau datanya berbeda, harus dijumlahkan dulu baru dibagi 2. Berikutnya adalah masih tentang median. Karena tadi jumlah datanya genap, 28 kan itu genap, maka nilai tengah atau mediannya ada 2. Karena nilai tengahnya ada 2, maka mediannya adalah hasil penjumlahan dari kedua data dibagi 2, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Tadi kan data ke-14 dan ke-15 adalah 125, kemudian 125 dan 125 ditambahkan dulu, baru dibagi 2. Atau contoh yang lain, jika jumlah datanya ada 4, maka mediannya adalah data kedua dan ketiga. Dijumlahkan dulu baru dibagi 2. Atau jika jumlah datanya ada 10, maka mediannya adalah data ke-5 dan ke-6.
Jadi data yang ada di tengah. Dari 10 data, yang ada di tengahnya adalah data ke-5 dan ke-6. Data ke-5 itu angkanya berapa? Data ke-6 angkanya berapa? Ditambahkan dulu, baru dibagi 2. Selanjutnya, jika jumlah datanya ganjil, nilai tengah atau mediannya ada 1, hanya 1. Maka mediannya adalah data tersebut. Contohnya seperti ini. Tinggi badan Ani, Iqbal, dan Ihsan berturut-turut adalah 115 cm, 125 cm, dan 127 cm. Data tinggi badannya ada 3 ya. Ani, data pertama, Iqbal, data kedua, Ihsan, data ketiga. Jadi ada 3 data. Maka median atau nilai tengahnya adalah data kedua. Karena tengah-tengahnya dari 3 data adalah data kedua. Data kedua itu Iqbal, yaitu 125 cm. Jadi mediannya adalah 125 cm. Untuk bisa mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Agar lebih aman, dibuat tabel seperti tadi. Selanjutnya kita akan belajar menentukan atau mencari mean atau nilai rata-rata dari sebuah data. Nah, berdasarkan tabel tadi kita sudah tahu tinggi badan dan jumlah siswa yang mempunyai tinggi badan tersebut. Untuk bisa menentukan mean, maka kita harus mencari tinggi badan dikalikan jumlah siswa. Karena ada 3 siswa yang mempunyai tinggi badan 110 cm, maka kita kalikan dulu. 3 kalikan 110 cm atau 110 cm kalikan 3. Hasilnya adalah 330. Yang mempunyai tinggi badan 115 cm, ada 5 siswa. Maka 115 cm itu kita kalikan dengan 5. Yang mempunyai tinggi badan 121 ada 2 siswa. Maka 121 kita kalikan dengan 2. Yang mempunyai tinggi badan 125 ada 8 siswa. Maka 125 kita kalikan dengan 8, hasilnya 1000. Selanjutnya, yang mempunyai tinggi badan 126 ada 2. Maka 126 ini kita kalikan dengan 2, hasilnya 252. Selanjutnya, yang mempunyai tinggi badan 129 cm ada 6 siswa. Maka 129 kita kalikan dengan 6, hasilnya 774. Selanjutnya 130 cm ada 2 siswa. Jadi 130 itu kita kalikan dengan 2, hasilnya 260. Setelah kita kalikan, maka kita akan tahu hasil jumlahnya. Lalu kita tambahkan semuanya. 330 ditambahkan 575, ditambahkan dengan 242, ditambahkan dengan 1000, ditambahkan 252, ditambahkan 774, ditambahkan 260, hasilnya adalah 3433. Dari sini kita akan bisa menghitung min-nya. Nah, ini dia min atau nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata adalah hasil penjumlahan dari hasil kali tinggi badan dengan jumlah siswa dibagi jumlah siswanya 28. Hasilnya 122,60. Selanjutnya di sini buku sudah mempunyai contoh soal. Di sini waktu yang dibutuhkan 9 siswa untuk berlari mengelilingi lapangan dalam 1 menit adalah 4, 6, 5, 7, 8, 5, 8, 6, dan 6. Tentukan A. Data dalam bentuk tabel, B. Modus, C. Median, dan D. Min. Kalau tadi di awal itu datanya ada 28 ya, itu kan genap. Sekarang contoh soalnya Bu Guru ambilkan yang ganjil. 9 itu kan ganjil. Mari kita jawab. A. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Ingat, sebelum kalian menyajikan data dalam bentuk tabel, kalian harus mengurutkan dulu data tersebut dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Baru bisa kita buat tabelnya. Untuk soal tadi, tabelnya menjadi seperti ini. Waktu berlari dalam menit dengan jumlah siswa. Yang berlari dengan menghabiskan waktu 4 menit ada 1 siswa. Yang membutuhkan waktu 5 menit untuk berlari ada 2 siswa.
Yang membutuhkan waktu berlari 6 menit ada 3 siswa. Yang waktu berlarinya 7 menit ada 1 siswa. Dan yang berlarinya 8 menit ada 2 siswa. Jumlah semua siswanya adalah 9. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2. 9 ya. Selanjutnya modus. Ingat, modus adalah tadi nilai yang sering muncul atau data yang paling banyak muncul. Di sini jumlah siswa ada 1, 2, 3, 1, 2. Yang paling banyak adalah 3. Jadi yang paling sering muncul itu yang paling banyak 3. 3 itu berapa menit ya? Oh, 3 itu adalah 6 menit. Jadi data yang sering atau banyak muncul adalah 6 menit. Selanjutnya mediannya. Mari kita cari mediannya. Ingat, median itu nilai tengah. Karena datanya itu ganjil, maka nilai tengahnya hanya ada 1. Jadi nanti mediannya adalah angka yang ada dalam data tersebut. Maka karena ini 9, nilai tengahnya adalah data ke-5. Perhatikan. Nah, data ke-1 adalah 4. Data kedua dan ketiga adalah 5. Data ketiga 4, 5, dan 6. Ada 3 data yang sama ya. Data keempat, 5, dan 6 adalah 6. Data ke-7, karena yang 7 hanya ada 1, data ke-7 adalah 7. Selanjutnya, data ke-8 dan ke-9 adalah 8. Ini dia. Maka mediannya karena ini datanya ada 9, median atau nilai tengahnya adalah data ke-5. Tengah-tengahnya 9 data adalah data ke-5. Dan data ke-5 adalah 6 menit. Ya, maka mediannya adalah 6. Yang terakhir, kita akan mencari min atau nilai rata-rata. Ingat, untuk mencari min maka kita harus mengalihkan antara waktu berlari dengan jumlah siswa. Yang larinya 4 menit ada 1, maka 4 dikalikan 1. Yang waktu berlarinya 5 menit ada 2 siswa, maka 5 dikalikan 2. Yang 6 menit ada 3, maka 6 kali 3. Yang 7 menit ada 1, maka 7 kali 1. Yang 8 menit ada 2, maka 8 kali 2. Setelah itu hasilnya kita tambahkan semua. Dan hasilnya adalah 55. Minnya atau nilai rata-ratanya adalah 55. Hasil penjumlahan dari perkalian tadi dibagi siswanya ada 9. Maka nilai rata-rata atau minnya adalah 6,11. Hasil dari 55 dibagi 9 adalah 6,11. Demikian tadi anak-anak penjelasan Bu Guru tentang penyajian data, meliputi menyajikan data dalam bentuk tabel, menentukan modus, menentukan median, dan menentukan min atau nilai rata-rata. Jika masih kurang jelas, silakan diputar lagi videonya. Selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 5M. Apa itu 5M? Selalu memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.